Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Saat berikutnya, terdengar suara binatang berlari dan tiba-tiba seekor binatang buas seukuran anak sapi dengan mulut yang ganas menyerbu keluar. Binatang buas ini seperti babi hutan, tetapi mengandung keganasan yang menunjukkan bahayanya. Namun tidak ada sedikit pun energi spiritual di dalam binatang buas ini. Binatang itu mengeluarkan suara gemuruh saat melompat keluar dari hutan. Namun saat ia menyerang, orang yang tergeletak di tanah tiba-tiba melompat keluar juga. Dan entah bagaimana, dia memiliki tombak hitam di tangannya. Orang ini sangat cepat. Pada saat yang hampir bersamaan dengan binatang buas itu menyerang, tombaknya sudah menusuk ke arahnya. Binatang buas itu tidak menyangka akan ada orang di sana, tetapi alih-alih terkejut, ia malah marah dan menyerang tombak itu. Dengan serangkaian suara berderak, tombak itu hancur. Pria dengan cairan hijau yang dioleskan di tubuhnya memutar tubuhnya di udara dan meraih bilah di ujung tombaknya. Tanpa ragu-ragu, dia naik ke punggung binatang buas itu. Kemudian dia meraih bulu binatang buas dan menusuk langsung ke lehernya. Binatang itu merasakan sakit yang tajam lalu mengeluarkan raungan yang memilukan dan mulai melawan secara acak. Sosok Wang Lin muncul di udara. Dia menatap orang dan binatang buas di bawahnya dengan tatapan misterius. Orang dan binatang ini adalah makhluk hidup pertama yang ditemuinya dalam 10 hari terakhir. Mata binatang itu merah dan mengeluarkan serangkaian raungan, tetapi orang yang berada di punggungnya masih memiliki tatapan yang tenang. Tangan kirinya memegang bulu binatang itu dengan kuat dan dia menempel erat pada tubuhnya untuk menjaga keseimbangannya agar tetap berada di punggungnya. Tangan kanannya memegang pisau sekuat gunung untuk memastikannya tetap berada di leher binatang itu. Tak lama kemudian, mata binatang itu perlahan meredup dan darah yang keluar dari lehernya tidak lagi berwarna merah, tetapi memancarkan cahaya redup. Akhirnya, binatang itu jatuh ke tanah dan berhenti bergerak. Orang yang berada di atas binatang itu menghela nafas lega dan mencabut pisaunya. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berbalik dan menatap langit di belakangnya dengan tatapan bingung. Wang Lin mengerutkan kening saat melihat orang itu. Dia sangat terkejut karena meskipun orang ini tidak memiliki energi spiritual di dalam tubuhnya, namun dia memiliki semangat yang luar biasa, sehingga hampir dapat menyadari bahwa ada seseorang di sekitarnya. Dengan pikirannya, Wang Lin perlahan muncul di udara sambil menatap orang itu dengan tatapan dingin. Orang yang berlumuran cairan hijau itu terkejut ketika tiba-tiba melihat Wang Lin muncul dan matanya memancarkan cahaya misterius. Sedetik kemudian, dia melompat ke depan binatang buas itu dan mengangkat pisaunya. Dia menatap Wang Lin dan berkata dengan suara yang serak, "Binatang buas ini milikku." Mata Wang Lin menyipit dan dia berkata, "Aku di sini bukan untuk mencuri darimu." Orang itu menatap Wang Lin sebentar dan mengangguk. Kemudian dia berlutut perlahan meraih binatang itu dengan susah payah dan menyeretnya ke dalam hutan. Sambil menyeret binatang itu, dia menatap Wang Lin dengan waspada. Wang Lin tidak bergerak bahkan setelah orang ini menjauh. Di mata Wang Lin, orang ini sangat menarik. Orang yang berlumuran cairan hijau itu menyeret binatang itu sangat jauh. Ketika dia melihat Wang Lin tidak mengikutinya, dia menghela nafas lega dan terus menyeretnya. Dia berkeliaran sepanjang hari dan baru ketika matahari hendak terbenam, dia menyeret binatang itu ke sebuah lembah tersembunyi. Saat dia memasuki lembah, riak samar muncul darinya. Namun riak ini sangat samar dan cepat menghilang, jadi tidak mudah untuk menemukannya. Begitu memasuki lembah, tubuh Wang Lin melangkah keluar dari kehampaan. Matanya menyala dan memperlihatkan cahaya misterius saat dia
melihat ke sekeliling. Seseorang telah berusaha keras untuk menempatkan formasi raksasa di sini. Formasi itu dapat menyembunyikan keberadaan semua makhluk hidup. Jadi kecuali seseorang berada di dekatnya, hampir mustahil untuk menyadari keberadaan tempat ini. Melihat tanda-tandanya, sepertinya formasi itu telah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Cara formasi itu ditempatkan berbeda dari metode aliansi kultivasi. Jadi ini seharusnya ditempatkan oleh para kultivator kuno. Tatapan mata Wang Lin bagaikan obor. Dia tidak terburu-buru memasuki lembah, jadi dia terlebih dahulu memeriksa lembah dari luar. Tempat ini menarik. Laut Roh Iblis Timur ini jelas berbeda dari semua tempat lain yang pernah kukunjungi untuk berburu harta karun. Mata Wang Lin memancarkan cahaya misterius saat dia melihat ke lembah yang dilindungi oleh formasi itu. Setelah mengamatinya sejenak, dia menunjuk ke udara. Sinar energi spiritual dengan cepat terbang keluar dari jarinya dan masuk ke lembah. Namun saat sinar energi spiritual memasuki lembah, formasi yang mengelilingi lembah mulai bergemuruh. Gas hijau segera keluar dari formasi dan dengan cepat melahap energi spiritual yang ditembakkan oleh Wang Lin. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dalam lembah. Menyadari hal ini, mata Wang Lin berbinar. Dia mundur beberapa langkah, lalu tubuhnya menghilang. Kilatan cahaya terang datang dari dalam lembah, dan ada 3 orang yang berjalan keluar. Ketiga orang ini bertelanjang dada dan tubuhnya berlumuran cairan hijau. Mereka memegang senjata berkarat di tangan mereka. Dan setelah berjalan keluar dari lembah, mereka tampak sangat berhati-hati. Tak lama kemudian, mereka bertiga menunjukkan ekspresi kebingungan. Mereka saling memandang sebelum berjalan kembali ke lembah. Saat mereka menghilang ke dalam lembah, tubuh Wang Lin berubah menjadi asap hijau dan segera mengikuti mereka. Namun saat dia menyentuh formasi, itu aktif lagi dan memancarkan cahaya hijau. Rasa krisis yang kuat menyelimuti area tersebut. Wang Lin mengerutkan kening dan mundur beberapa langkah. Setelah dia mundur, cahaya hijau menghilang dari formasi tersebut. Menarik. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tujuan pembentukan itu adalah untuk melindungi semua yang ada di dalam lembah dan tidak mengizinkan orang lain memasukinya. Begitu ada yang mencoba masuk, formasi itu akan mengaktifkan semua kekuatannya untuk membunuh si penyusup. Formasi ini bisa dikatakan sangat cerdik. Setelah mempelajarinya beberapa saat, Wang Lin tahu bahwa dia tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Tatapannya menjadi gelap saat dia duduk dalam posisi lotus di luar formasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama setelah dia mewujudkan dirinya, dia menarik perhatian orang-orang di lembah itu. Ada kilatan cahaya 4 orang yang langsung keluar. Di antara keempat orang itu, 3 di antaranya adalah 3 orang sebelumnya. Dan orang keempat dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memegang tongkat hitam yang memancarkan cahaya seperti hantu. Begitu dia keluar tanpa berkata apa-apa, dia melemparkan tongkat itu ke arah Wang Lin. Kemudian dia tersenyum kejam dan menyerangnya. 3 orang di belakangnya juga meraung dan menyerang Wang Lin dengan senjata berkarat mereka. Tatapan mata Wang Lin masih tenang. Dengan satu lambaian tangannya, itu langsung melayang ke arah mereka. Orang yang dipenuhi dengan niat membunuh itu terkejut. Dia menatapnya dengan mulut terbuka lebar. 3 orang di belakangnya juga berhenti melangkah. Wang Lin tidak membuang waktu bersama mereka dan langsung menggerakkan tangan kanannya. Mereka langsung berteriak karena kekuatan misterius telah menangkap mereka berempat. Wang Lin melemparkan mereka ke samping dan menjebak mereka sehingga
mereka tidak bisa bergerak. Lembah ini memiliki semacam formasi kuno yang melindunginya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencari petunjuk dari orang-orang yang tinggal di dalamnya. Setelah dia dengan mudah menangkap mereka berempat, ekspresi Wang Lin tetap normal dan dia terus berevolusi. Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan dari dalam lembah. Terlihat ada kilatan cahaya darinya, dan kali ini dua orang yang keluar. Keduanya tidak memiliki cairan hijau yang dioleskan di tubuh mereka, tetapi mereka memancarkan aura misterius. Saat mereka berjalan keluar dari lembah, mereka menggigit ujung lidah mereka dan memuntahkan seteguk besar darah. Namun darah ini tidak dilemparkan ke Wang Lin, tetapi ke tanah di luar lembah. Setelah melakukan ini, mereka mulai mencoba berlari kembali ke dalam lembah. Namun Wang Lin dengan tenang menangkapnya dan melemparkan mereka ke samping. Kemudian dia melihat ke tanah yang berlumuran darah dan terlihat kabut darah perlahan muncul. Awalnya samar-samar, tetapi segera menjadi sangat tebal dan dengan cepat menutupi area di luar lembah. Wang Lin masih duduk di sana dalam posisi lotus sambil dengan tenang menatap lembah tanpa menggunakan mantra apapun. Ketika kabut darah mencapai puncaknya, terdengar suara gemuruh dari dalam lembah. Sosok hitam berjalan keluar darinya dan masuk ke dalam kabut darah. Sosok ini juga memancarkan perasaan yang aneh. Kembalikan anggota sukuku dan enyahlah dari wilayah sukuku. Kalau tidak, kamu akan mati. Suara dingin datang dari sosok hitam di dalam kabut darah. Ekspresi Wang Lin tampak biasa saja saat dia bersikap dingin dan misterius. Dia segera berdiri dan melangkah maju. Dengan satu langkah ini, riak-riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Riak-riak itu bergetar hebat dan Wang Lin bergegas maju. Dengan satu langkah, riak-riak itu melesat maju dengan cepat dan kabut darah mulai berdesis seperti air panas yang menuangkan es. Kemudian kabut darah itu mulai menghilang dengan sangat cepat. Seluruh rangkaian kejadian ini bahkan tidak berlangsung lebih dari 3 tarikan napas. Saat berikutnya, kabut darah itu benar-benar menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah seseorang yang mengenakan jubah hitam dan menatap Wang Lin dengan kaget saat Wang Lin berjalan mendekatinya. Dia bermaksud mundur ketika Wang Lin menarik tangannya dan tubuhnya melayang ke depan, lalu mendarat langsung di hadapan Wang Lin. Wang Lin menatap dingin ke arah orang ini dan dia segera melemparnya ke samping serta menjebaknya bersama ke-6 orang lainnya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin memeriksa formasinya sebentar sebelum duduk kembali. Suara gemuruh itu membuat semua orang di lembah terdiam. Keheningan ini berlangsung selama 3 hari. Selama 3 hari ini, Wang Lin duduk di sana tanpa bergerak dan bagian dalam lembah juga tidak mengeluarkan suara apapun. Pada pagi hari keempat, formasi di sekitar lembah mulai bergemuruh dan seorang lelaki tua dengan tongkat hitam perlahan berjalan keluar dari dalam lembah. Di belakangnya diikuti lebih dari 10 orang yang bertelanjang dada. Walaupun mereka semua tampak sangat kurus dan sakit-sakitan, namun mata mereka penuh dengan kecerdasan. Tubuh lelaki tua berambut putih itu tampak sangat lemah. Dia berjalan keluar dari lembah dan berkata dengan lembut, "Kultivator asing, kamu sudah berada di sini selama beberapa hari. Kami telah bertindak gegabah sebelumnya, dan kuharap kamu akan memaafkan kami. Lelaki tua ini bernama Ouyang Hua, dan aku adalah tetua di lembah ini. Bagaimana kalau kamu mengembalikan anggota sukuku
dan aku akan berbicara panjang lebar denganmu. Sejauh yang dapat diingat oleh lelaki tua ini, aku sudah tinggal di sini sejak lama. Namun aku tidak tahu sudah berapa lama sejak saat itu. Ouyang Hua duduk di luar lembah dan di hadapannya ada sebuah meja dengan beberapa buah di atasnya. Adapun Wang Lin masih duduk dalam posisi lotus di sisi yang berlawanan dan ekspresinya masih terlihat tenang. Beberapa orang yang terjebak telah dibebaskannya dan mereka telah kembali ke dalam lembah. Saat berikutnya, suara Ouyang Hua terdengar datar ketika dia berbicara. Orang tua ini tidak tahu seberapa besar tempat ini, tetapi aku tahu bahwa ada kota yang sangat besar sejauh 15 juta kilometer dari sini. Tempat itu adalah kota iblis kuno. Orang tua ini mulai belajar di sana, dan di sanalah aku memperoleh umur panjang. Kultivator asing, aku tidak tahu apa yang kamu inginkan, tetapi itu jelas bukan sesuatu yang dapat diberikan oleh suku kecilku kepadamu. Tatapan mata Wang Lin tampak tenang saat dia berkata perlahan, apakah kamu tahu dari mana asalku? Ketika kamu muncul di luar lembah, aku tahu kamu bukan orang dari negeri ini. Harus dikatakan bahwa kamu dan teman-temanmu datang setiap 5.000 tahun sekali. Dan setiap kali kalian datang, kalian akan membuat pertumpahan darah yang tidak ada habisnya. Itulah sebabnya aku tidak menyambut kedatanganmu. Ouyang Hua langsung mendesah pelan. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia bertanya, apakah kamu punya berita tentang orang asing lainnya? Ouyang Hua segera menjawabnya dengan tegas, sekarang tidak ada, dan aku berharap tidak akan ada juga di masa depan. Orang asing tidak ada yang kamu butuhkan di sini. Aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Jadi sebaiknya kamu pergi. Kamu bisa pergi ke kota iblis kuno itu. Maka kamu akan menemukan sesuatu di sana. Mendengar kata-katanya, Wang Lin langsung mengerutkan keningnya. Apa yang selalu kamu katakan adalah apa yang aku butuhkan. Apa sebenarnya itu? Wajah Ouyang Hua langsung berubah saat dia berdiri lalu menatap Wang Lin dan berkata dengan getir, orang asing, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Meskipun kamu memiliki beberapa kemampuan, jika bukan karena aku tidak ingin bertarung denganmu, maka aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi karena menangkap anggota sukuku. Orang asing, jangan salah paham. Jika kamu tidak pergi dalam waktu 3 tarikan nafas, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap tetua itu. Dia melambaikan telapak tangannya di udara dan cahaya hijau berkumpul di tangannya. Cahaya hijau ini bersinar dengan hebat dan dengan ujung jarinya, cahaya itu terbang menuju lembah. Formasi di sekitar lembah aktif dengan sendirinya dan saat cahaya hijau tiba, terdengar suara gemuruh yang keras. Wang Lin mendengus dingin sambil menepuk tas penyimpanannya dan bendera pembatasannya muncul. Dia melambaikannya dan 999 pembatasan terbang keluar dan menutupi area tersebut dengan kabut hitam. Sosok Wang Lin yang diselimuti oleh kabut hitam membuatnya tampak seperti seorang jenderal iblis. Matanya yang dingin juga memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. Hancurkan formasi! Suara Wang Lin seakan terdengar di seluruh area yang sunyi. Dengan satu kata, gas pembatas di sekitarnya keluar dan terus menyerang formasi di luar lembah. Ekspresi Ouyang Hua berubah drastis dan menjadi sangat muram saat dia menatap Wang Lin. Dia segera mencibir, lalu tubuhnya bersinar dan runtuh menjadi bintik-bintik cahaya. Tatapan mata Wang Lin masih dingin. Dia sudah menyadari bahwa Ouyang Hua di hadapannya bukanlah tubuh asli dan itu hanyalah tubuh ilusi.
Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mempelajari formasi itu selama beberapa hari dan telah memperoleh cukup pemahaman untuk dapat menghancurkannya, tidak mungkin dia akan mengembalikan anggota suku itu dengan mudah. Tangan kanannya membentuk segel sambil menunjuk formasi itu dan berteriak, "Meledak!" Seketika serangkaian suara gemuruh bergema di seluruh lembah. Formasi itu mulai bergetar hebat, seolah-olah ada naga yang mengamuk di dalamnya dan mulai melepaskan cahaya hijau terang. Pada saat yang sama, suara kuno Ouyang Hua terdengar dari dalam lembah. "Orang asing, orang tua ini memberimu waktu 3 tarikan nafas untuk pergi. Jika tidak, aku akan mengaktifkan formasi penyerangan. Pada saat itu terjadi, kamu pasti akan mati." Wang Lin mengabaikannya dan langsung berteriak lagi, "Hancurkan!" Dengan satu kata, gas pembatas di sekitarnya segera mulai bergerak dan meledak, kemudian menciptakan gelombang kejut kuat yang menghantam formasi, sehingga formasi itu berguncang hebat sekali lagi. Suara Ouyang Hua tiba-tiba terputus dan dia mengeluarkan raungan marah. Seluruh lembah tiba-tiba mengeluarkan kilatan cahaya hijau terang. Dalam sekejap mata, cahaya hijau ini menjadi sangat pekat. Riak-riak hijau mulai muncul dari tebing, tanah, dan rumput di sekitar lembah. Begitu riak-riak ini muncul, mereka ditarik oleh kekuatan misterius yang dihasilkan oleh cahaya hijau di dalam lembah. Pada saat ini, cahaya hijau di lembah mulai bergerak secara misterius. Cahaya itu mulai terpisah seperti api hijau dan dalam sekejap, cahaya itu membentuk ilusi manusia hijau raksasa. Saat sosok ilusi itu muncul, suara Ouyang Hua segera datang dari dalam lembah. "Orang asing, kamu sendiri yang mendatangkan semua ini. Ilusi hijau, bunuh dia dan bawa jiwanya sebagai pengorbanan untuk makam iblis hari ini." Bersamaan dengan itu, terdengar suara gemuruh dari ilusi. Suara gemuruh ini tidak keras, tetapi menyebabkan langit berubah warna dan tanah langsung berguncang. Meskipun hanya sesaat, namun hal itu membuat mata Wang Lin menyipit. Dia segera menyeringai saat tangan kanannya membentuk segel dan dia langsung berteriak, "Tombak penghalang!" Tangan kanan Wang Lin terbuka dan gumpalan kabut hitam bergerak seperti naga. Jika seseorang melihat ke atas, maka mereka akan melihat kabut hitam menutupi seluruh langit. Dengan suara lolongan yang berasal dari dalam kabut, sepertinya pasukan iblis dari neraka akan segera turun. Gas hitam di sekitarnya mengeluarkan lolongan yang menusuk telinga saat dengan cepat berkumpul di lengan Wang Lin. Akhirnya, sebuah tombak sepanjang 30 kaki muncul di tangannya. Ada kilat hitam yang bergerak di sekitar tombak dan ada guntur yang datang dari dalamnya yang membuatnya terlihat semakin menakutkan. Ada cahaya redup di ujung tombak itu. Di bawah sinar matahari, itu tampak lebih menarik perhatian. Hampir pada saat yang sama ketika Ouyang Hua selesai berbicara, Wang Lin melemparkan tombaknya dan itu melesat keluar bagaikan kilat hitam menuju ilusi hijau. Petir itu menyambar dari jurang di dunia bawah dan menembus angkasa raya. Petir itu begitu kuat hingga dapat merusak langit dan menghancurkan bumi. Saat menembus ruang angkasa, itu bahkan menarik guntur dari langit tinggi sehingga menciptakan serangkaian ledakan gemuruh yang menggema di area tersebut. Tombak itu menembus penghalang suara dan melesat seperti kilat ke arah ilusi hijau, lalu mengeluarkan suara gemuruh di sepanjang jalan. Walaupun ilusi hijau itu berbentuk manusia, tetapi tidak ada detail di wajahnya dan hanya ada garis samar. Cahaya misterius tiba-tiba muncul di mata sosok ilusi itu. Tangannya membentuk segel seperti seorang kultivator dan mulutnya terbuka
seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Cahaya hijau yang sangat banyak tiba-tiba muncul dari rerumputan dan bunga-bunga yang menutupi area tersebut. Dalam sekejap, semua yang ada di kejauhan tertutup oleh cahaya terang ini. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ketika Wang Lin melihat sosok itu membuat segel seperti seorang kultivator, matanya langsung menyipit. Dia bahkan tidak melihat tombak yang telah dia lemparkan dan segera mundur beberapa puluh kaki. Walaupun Wang Lin mundur, tetapi tombaknya bergerak lebih cepat dari petir ke arah sosok hijau itu. Saat tombak itu melesat maju dan Wang Lin mundur, matanya memancarkan cahaya misterius. Kedua tangannya membentuk segel saat dia mundur dan berbagai rangkaian pembatasan muncul di kepalanya. Rangkaian pembatasan ini muncul secara misterius di benak Wang Lin saat itu mulai saling terhubung. Kemudian secara tiba-tiba mereka terpisah dan mulai saling terhubung lagi dengan cara yang berbeda. Akan tetapi setelah melakukan ini beberapa kali, beberapa pembatasan akan tetap menyatu dan akan menjauh dari yang lainnya. Jika diperhatikan dengan seksama, akan terlihat bahwa sudah ada belasan pembatasan ini ditumpukan yang sudah menyatu. Proses menghubungkan dan memisahkan itu seperti siklus yang terus berlanjut. Proses semacam ini bagi Wang Lin adalah suatu bentuk deduksi. Deduksi ini dimulai saat dia melihat formasi kuno dan duduk di tanah. Apa yang dipelajari Wang Lin bukanlah pembatasan normal, tetapi pembatasan kuno dari tanah dewa kuno. Teknik-teknik ini juga sangat tua dan bahkan para kultivator kuno hanya berhasil mempelajari cara menggunakannya dan tidak bisa menciptakannya sendiri. Sudah 57, masih harus dilanjutkan. Mata Wang Lin segera menyipit. Tombak pembatasan itu terus menyerang ke arah sosok hijau. Ketika Wang Lin mundur beberapa puluh kaki, tombak itu sudah berada dalam jarak 1 kaki dari sosok ilusi hijau. Kecepatannya terlalu tinggi sehingga menembus penghalang suara. Angin yang dihasilkannya bergerak lebih cepat dari tombak dan bertabrakan dengan sosok ilusi hijau. Pada saat ini, sosok ilusi hijau akhirnya roboh tertiup angin. Akan tetapi pada saat ia runtuh, cahaya hijau kristal yang bersinar di tempat matanya berada tiba-tiba meredup, tetapi itu segera bersinar terang lagi. Pada saat ini, cahaya hijau yang berada ribuan kilometer di sekitar lembah bersinar terang. Sinar cahaya hijau melesat keluar dari gumpalan cahaya hijau yang mengambang ini. Sinar yang dipancarkan oleh gumpalan cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya tampak saling terkait satu sama lainnya. Semua ini terjadi tepat setelah sosok hijau itu runtuh. Kejadiannya terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga orang-orang tidak sempat bereaksi. Bahkan dengan kecepatan tombak tersebut, itu hanya mampu bergerak beberapa puluh kaki dalam kurun waktu tersebut. Namun tepat pada saat ini, dalam sekejap mata, sebuah perubahan terjadi di hadapan Wang Lin. Meskipun deduksi masih berlangsung di benak Wang Lin dan hampir selesai, namun matanya masih menatap formasi itu. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.